Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Danistiara Wuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Kenapa surat lamaran kerja itu sangat penting? Nah, sebentar lagi kan kalian akan lulus dari sekolah. Mungkin ada yang akan segera melanjutkan untuk bekerja. Nah, materi ini akan menyajikan bagaimana menulis surat lamaran kerja yang baik agar dapat diterima oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu. Kita mulai saja dengan pengertiannya terlebih dahulu. Apa sih surat lamaran kerja itu? Surat lamaran kerja adalah suatu surat dari seorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan. Surat lamaran kerja ini bersifat formal atau resmi. Kemudian surat lamaran kerja ditulis sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa baku dan sopan. Lanjut ke struktur surat lamaran kerja. Yang pertama, tempat dan tanggal. Tempat dan tanggal ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir. Contoh, Tulungagung, 17 Agustus 2020. Yang kedua, ada lampiran dan perihal. Lampiran dan perihal tidak boleh disingkat seperti LAMP titik atau HAL titik. Tidak boleh. Jadi harus ditulis dengan benar atau dengan lengkap, tidak boleh disingkat. Kemudian lampiran dan perihal, angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf, bukan dengan angka. Contoh, lampiran titik 2 1 lembar, perihal titik 2 lamaran kerja. Titik 2 antara lampiran dan perihal itu harus sejajar. Kemudian yang ketiga ada alamat surat. Alamat surat tidak menggunakan kata kepada, ya. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Kemudian jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin bapak atau ibu. Kemudian tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan titik di akhir baris. Contoh, yang terhormat titik, manajer sukses sejahtera, Jalan Angsa Putih, Gang 7, nomor 32 Tulungagung. Nah, kenapa di situ Jalan Angsa Putih, Romawi 7, garing 32 tidak saya masukkan atau tidak saya cantumkan gang dan nomor? Karena angka Romawi itu sudah menunjukkan gang dan nomor 32 itu sudah bisa dibaca nomor 32. Kemudian yang keempat ada salam pembuka. Setelah kata dengan hormat harus menggunakan koma. Contoh, dengan hormat, koma, berdasarkan iklan harian Sindo tanggal 20 Juli 2020 bla 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 bla. Nah, di dalam surat lamaran kerja kita harus menyantumkan iklan atau sumber dari mana kita tahu informasi tentang perusahaan tersebut membutuhkan karyawan. Misalnya dari Bapak X atau iklan Y atau koran Y atau dari inisiatif sendiri itu. Kemudian yang kelima ada alinea pembuka. Di dalam alinea pembuka harus menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian keenam, isi. Isi ini mencakup identitas, kemudian maksud dan tujuan
dan kemudian lampiran. Oke, yang pertama, identitas. Kita harus menuliskan suatu keterangan di atas awalan tidak menggunakan huruf besar. Contoh, nama, N-nya kecil, tempat koma tanggal lahir, T-nya kecil, pendidikan terakhir, P-nya kecil, alamat, A-nya kecil. Kemudian nama. Nah, dimulai dari nama ini Zian Zahara, Z-nya kapital, harus kapital karena nama. Kemudian tempat tanggal lahir (2 Tulungagung, 1 Januari 2000. Pendidikan terakhir (2 SMA. Alamat (2 Jalan Permai Raya, Gang 5, nomor 12 Tulungagung). Nah, antara nama, tempat, pendidikan terakhir, alamat (2-nya harus sejajar, tidak boleh ada yang lebih menjorok ke kanan atau lebih menjorok ke kiri. Kemudian maksud dan tujuan. Mengenai keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar menulis surat itu. Kemudian menyatakan lampiran yang diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerjaan. Contoh 1. Fotokopi ijazah yang telah dilegalisir, (2) Fotokopi kartu tanda penduduk, (3) Foto ukuran 3x4 2 lembar, (). Nah, kenapa kok nomor 1 dan 2 (), karena masih ada lanjutannya. Kalau yang ketiga baru menggunakan tanda titik. Kemudian yang ke-7 ada penutup. Di dalam penutup ini, pelamar harus menunjukkan keantusiasan dalam melamar pekerjaan pada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk bisa menjadi bagian dari perusahaan bla 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 bla. Yang terakhir ada tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan dan nama terang berada di pojok kanan bawah surat, kemudian ditulis nama lengkap. Contoh, hormat saya, kemudian tanda tangan dan nama terang, Zian Zahara.